Bismillahirrahmanirrahim. Alihi wasahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan tentang pembacaan kitab Tauhid, yaitu hari ini mengenai tentang hukum adat. Jadi tidak sempurna makrifah seseorang kecuali dia mengetahui hukum akal, hukum syara, dan hukum adat. Insyaallah setengah jam. Hukum adat ada 4 perkara. Hukum adat. Adat itu isbatu amrin li amrin, menetapkan satu perkara dengan satu perkara, au nafyuhu anhu, atau menolak daripadanya. Nah, hukum adat itu ada 4. Pertama, maikat ada dengan ada. Rabtul wujud bil wujud. Rabtul wujud disabab bil wujudil musabbab. Nah, itu mengikat ada dengan ada, seperti keadaan adanya kenyang dengan adanya makan. Nah, adanya kenyang karena adanya makan. Nah, itu rabtul wujudi sabab bil musabbab, mengikat sebab dengan yang disebabkan. Kenapa kenyang? Karena adanya makan. Nah, adanya makan karena apa? Adanya kenyang dengan adanya makan, mengikat ada dengan ada. Kemudian lagi maikat ada dengan tiada. Seperti mengikat ada dengan tiada ini seperti adanya dingin karena ketiadaan selimut. Kenapa dingin? Karena kada berselimut. Ada dengan tiada. Yang ketiga, maikat tiada dengan tiada, seperti ketiadaan hangus. Mengikat tiada dengan ada. Tiada hangus dengan adanya air. Nah, itu adatnya seperti itu. Yang keempat, maikat tiada dengan tiada, seperti ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Nah, ada 4. Nah, jadi adat itu, hukum adat itu isbatu amrin li amrin, menetapkan sesuatu bagi sesuatu, dan terbagi kepada 4. Maikat ada dengan ada, maikat ada dengan tiada, maikat tiada dengan ada, dan maikat tiada dengan tiada. Biwasitatit tikrar. Kenapa demikian? Karena dengan analisa yang sering terjadi. Itu adat ngarannya. Analisa sering terjadi bila ada makan, ada kenyang. Sering terjadi. Bila kadat sering terjadi, lain adat ngarannya. Dengan adanya makan, adanya kenyang. Dengan ketiadaan, dengan adanya dingin karena ketiadaan selimut, itu sering terjadi, kayak itu analisanya, makanya jadi adat. Bila kada sering terjadi, itu ngarannya harikul adat, menyalahi adat. Nah, jadi adat itu dengan analisa sering terjadi. Tetapi ma'asihati takhallub wa adami taksir,
beserta bisa tidak terjadi dan tidak memberi bekas. Kenapa? Karena yang memberi bekas cuma Allah. Adat ini sering seperti itu, tapi bisa tidak terjadi. Kau dipahamlah. Adatnya ini karena analisa. Biasa minum obat baru sembuh. Bila minum obat sembuh, nah itu adat. Bila makan kenyang, bila tak kena api hangus. Bila kena angin dingin, itu adat. Karena analisanya sering seperti itu terjadinya. Namun adat ini bisa menerima tidak terjadi dan tidak memberi bekas. Contoh, adat biasa adanya api, adanya terbakar. Itu adat karena sering terjadi demikian. Lalu bisa saja dia tidak memberi bekas. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dilimpar ke api kedinginan sidin. Ini menunjukkan adat itu karena sering terjadi, maka orang-orang biasanya menghukumi seperti itu. Bila ada api, kena api, hangus. Nah, namun adat ini bisa tidak terjadi dan bisa tidak memberi bekas. Karena adat ini tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah. Jadi ketika Nabi Ibrahim dilimpar ke api, adat di situ kada berlaku. Kenapa? Di sini kharikul adat. Merubik adat. Dan merubik adat ini terjadi kepada banyak keadaan. Jadi kharikul adat ini terjadi kepada banyak keadaan. Jadi adat tuh kayak rambut. Bila di kepala ngarannya rambut. Yalah. Bila di sini bang, kumis. Di sini bang, apa? Di bawah bibir nih. Di sini jenggot. Bila di sini bulu. Bila di bawah dibatis maksudnya. Oh, salah paham sudah. Jadi harikul adat itu tergantung tempat. Bila kepada Nabi ngarannya mukjizat. Ini kada sering terjadi. Makanya adat itu biwasitatit tikrar. Dengan analisa terjadi terus menerus, itu adat. Bila tidak terus menerus, ini ngarannya harikul adat, sesuatu yang menyalahi adat. Bisa terjadi kepada Nabi, ngarannya mukjizat ketika sudah jadi Nabi. Bila terjadi kepada Nabi sebelum menjadi Nabi, ngarannya irhas. Nabi kita sebelum jadi Nabi banyak kejadian-kejadian yang istimewa, tapi belum menjadi Nabi, namanya irhas. Bila yang menyalahi adat terjadi kepada para wali, ngarannya karamah. Bisa terbang, bisa menghilang, bisa ini, bisa itu. Orang lain adatnya kada kayak itu. Adatnya orang lain dari sini ke Samarinda itu 3 jam. Adatnya bermobil. Sidin 5 menit saja. Nah, harikul adat ngarannya nih. Bila yang terjadi ini kepada wali Allah, ngarannya karamat. Artinya kayak rambut tadi, bila di kepala ngarannya rambut, bila di sini kumis, bila di sini jenggot, tergantung orangnya. Bila terjadi kepada orang saleh, maunah. Sidin tuh apa? Ada kelebihan. Bila minta doa, wan sidin kabul. Lihati orangnya saleh, ngarannya maunah. Ada orangnya bertatu-tatu. Mabuk, tapi orangnya kebal ditimpas. Kan adatnya bila ditimpas awan parang luka. Ada sidin tuh ada kebal. Awak bertatu, sembahyang kada, apa mabuk, istidraj ngarannya. Jangan dipadahkan karamat nih tuh. Ada orang kada bersembahyangan, puasa kada, mengajarkan kada bersembahyangan, lalu bisa melihat alam gaib, ujarnya melihat alam kubur. Melihat takkan orang supaya kau melihat alam kubur.
itu sihir. Walhasil sesuatu yang menyalahi adat itu tergantung orangnya. Jangan sabarataan nang berisi kelebihan keistimewaan disebut wali. Anda melihat Sidin tuh didatangi kabul terus. Sidin itu didatangi bisa ini bisa itu. Tapi orangnya penyembahyang, orangnya berilmu, mah ini keramat nih itu bisa. Tapi mun sebaliknya sembahyang nggak ada, Sidin mabuk ya juga, puasa nggak ada, bisi kelebihan, jangan dipadahkan wali, itu minimal istidraj atau sihir. Nah jadi adat itu sesuatu yang terjadi terus menerus sehingga diikatlah hukum adat ini. Nah, dari hukum adat inilah timbul ilmu berbagai macam. Cuma adat ingati kada memberi bekas. Cuma adat dihormati oleh agama. Karena kadang Allah berbuat sesuatu itu dengan sunnatullah, dengan adat. Nah, adat ini dihormati oleh agama, bahkan kadang hukum itu terjadi dengan sebab adat. Al-adat muhkamat. Adat itu kadang bisa dijadikan hukum karena saking dihormati oleh agama. Nah dari adat-adat inilah kejadian-kejadian seperti ini, seperti ini. Jadi adat itu ittisalul amri bil amri. Ada hubungan perkara dengan perkara. Kalau kada ada hubungan lain adat ngarannya, kebetulan ngarannya. Contoh, rumah aja bila tusuk sate ilah bila rumah tu je palangnya ni tusuk sate itu je orangnya kada makmur aja pajangan bakalahi terus berdua laki bini apalagi macam-macam nah ini bukan adat, kada ada hubungannya wan palang tusuk sate wan bini bakalahi wan laki buktinya orang nang kada palang tusuk sate bakalahian naik juga. Tuh kayaknya kada murah rezeki jebla kaya ini nah. Buktinya orang nang kada kaya itu sama aja. Itu lain adat bila kada ada hubungan. Apalagi contoh. Walhasil adat itu ada hubungannya. Dan dari adat sinilah orang mengambil ilmu-ilmu. Ada ilmu diambil orang dari adat. Ada namanya ilmu nabat, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Itu diambil daripada adat. Misal kebiasaannya bila tumbuhan ini disilang dengan ini hasilnya kayak ini. Nah ini adat karena sudah dianalisa terus-menerus seperti itu. Nah jadi ilmu kedokteran pun itu sebenarnya dari ilmu adat ini mereka belajar analisa seperti ini kejadiannya seperti ini. Apalagi ilmu hayawanat, ilmu tentang kebinatangan, ilmu hayawan. Binatang ini biasanya kayak ini disilang kayak ini. Binatang ini kena kebiasaannya kayak ini. Nah akhirnya orang bulah ubat, bulah macam-macam. Dari adat nih juga timbul ilmu pengobatan. Pengobatan itu biasanya orang memakan ini, makan ini sembuh biasa. Dari obat nih juga, dari adat nih juga ilmu pertambangan. Ada istilah dalam tambang tuh ada istilah blending ada kalau misal batu bara nang kalorinya 8 dicampur dengan nang kalorinya 5 kayaknya jadi 6,5 misal. Nah dari adat itu jadi timbul dari adat ini ilmu macam-macam termasuk ilmu kedokteran itu dari adat. Tapi adat ini kada ada hubungan dengan akal dan kada ada hubungan dengan agama. Kada ada hubungan dengan akal dan kada ada hubungan dengan syariat.
Ingatlah, adat ini gak ada hubungan dengan akal dan gak ada hubungan dengan agama, dengan syariat. Nah jadi adat ini meskipun dianalisa terus-menerus terjadi seperti itu, tapi bisa gagal. Bisa gagal. Kenapa? Karena adat kadang memberi bekas. Nah di sini yang kita pahami hari ini supaya jangan syirik. Kalau pian belajar tentang hukum adat ini biar pian bulak balik pian ke kuburan kada akan syirik. Bulak balik ziarah ke kubur kada akan syirik. Pian bulak balik berubat memakan ubat kada akan syirik karena tahu ubat ini adat saja. Adatnya bila makan ubat hampir sakit kepala. Adat saja, cuma yang menyembuhkan siapa? Allah. Pian adatnya bila makan kanyang. Adat. Tapi bukan nasi yang mengenyangi. Bukan makan yang mengenyangi. Tapi yang mengenyangi siapa? Allah. Banyak aja orang kada makan kanyang aja perutnya. Adalah banyak orang yang hamil loh. Pernah mengidam enggak? Kada mau makan kanyang aja perutnya. Kenapa? Karena adat itu kada memberi bekas. Ada orang biasanya makan sepiring baru kanyang. Parutnya ini lapar benar sudah. Adatnya bila makan kanyang, makannya berapa sepiring. Orang ini biasanya adatnya bila sudah makan sepiring kanyang. Suatu hari si Allah nih makan si Allah, lapar perut si Allah nih buka puasa, hendak makan, ujar orang loh laki ikam babini pulang, kanyang langsung parut si Allah nih. Lain nasi ini menganyangi itu. Bahkan kanyangnya bisa seminggu, tanyakan hendak makan sudah lapar benar. Parut ini bebayar hendak menyuap. Aku mendengar laki ikem begini jar. Nah, langsung kanyang parut ini bisa. Kada hendak lagi melihat nasi ini tuh. Artinya adat itu kada memberi bekas kalau bukan Allah nama handaki. Sayyidina Husain dahulu beliau hendak minum ke sungai Furat mengambil air, lalu dipanah oleh Abdullah bin Husain. Bila Sayyidina Husain hendak ke sungai Furat hendak minum, dipanahi, kada jadi sidin minum. Akhirnya apa? Ujar Sayyidina Husain, ya Allah matikan Abdullah bin Husain itu, matikan dalam keadaan haus. Jadi Abdullah bin Husain bila minum bertambah haus. Bila minum bertambah haus. Sampai gambung, mati. Nah, di sini adat kada berlaku. Jadi adat itu hanya kebiasaan, yaitu menetapkan satu perkara dengan perkara, mengikat adanya sebab dengan adanya musabbab. Tapi sebenarnya adat itu kada memberi bekas. Nah, pian minum obat adatnya sakit kepala. Minum paramek sembuh. Orang ada nang kada bau minum paramek sembuh aja juga. Jadi adat itu kada memberi bekas. Nah, jadi nang menyembuhkan siapa? Allah. Biar pian minum obat, asal jangan berkeyakinan nang menyembuhkan ini adalah obat, aman pian. Sama pian ziarah ke kubur, berdoa kepada Allah dengan berkat wali. Ini adat kebiasaan. Kita meminta kepada Allah dengan kita, sebab ziarah kubur biasanya dikabulkan Allah. Jadi yang mengabulkan bukan wali tadi, dan kita meminta bukan kepada wali, kita meminta kepada Allah. Cuma adat kebiasaan orang berziarah, dan waktu ziarah itu berdoa kepada Allah. Lalu yang mengabulkan siapa? Allah. Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ziarah ke kuburnya ini adat kita dikabulkan Allah biasanya dengan sebab berziarah ke tempat-tempat mulia. Jadi kada pecangan syirik pian namun belajar tentang adat ini. Pian minum obat
amun pian meyakini ubat itu namanya menyembuhkan, syirik pian. Bukan hanya ziarah kubur. Pian makan kalau nang menganyangi ini nasi, kada usah ziarah kubur, pian syirik sudah. Kenapa? Nang menganyangkan itu Allah, makan itu cuma adat. Makan cuma adat. Adanya dingin karena ketiadaan selimut. Ketiadaan selimut. Dingin. Adatnya kada berselimut. Makanya dingin. Ada juga orang kada dingin bukan karena selimut. Awaknya lemak. Kalau mau dingin ya. Di zaman dahulu, ini kisah PHP nih, bibinian. Di zaman dahulu ada seorang penjaga kerajaan, penjaga istana. Dia berjaga di luar gerbang. Lalu raja keluar istana malam hari. Raja ini hendak mengetahui keadaan di luar pada malam hari. Lalu raja ini melihat ada orang tua yang menjaga kerajaan tersebut. Hari ini sekitar jam 3 sudah subuh. Lalu disinggahi oleh raja, ujar raja, wahai orang tua, berapa tahun sudah engkau bekerja di sini? Ujar nang tua tadi sekitar 30 tahun. Ujar raja, dengan pakaian yang seperti ini, tahan engkau berjaga 30 tahun? Tahan wahai raja. Rupanya orangnya ini kada sin bajuan. Kenapa? Memang ini kada ada kawa menukar selimut. Kada baju, artinya baju ibarat baju juga baju singlet saja. Ujar raja, tahannya engkau 30 tahun kayak inilah pakaian. Semalaman suntuk. Ujarnya, enggih ulun tahan. Kenapa? Karena adat kebiasaannya sudah seperti itu. Ujar raja, nah mulai malam esok kaina ku kirim orang mengantar baju tebal dan selimut. Tunggui malam esok, ku antar baju selimut, ku antar baju dengan selimut. Akhirnya kesenangan. Orang tua ini senang benar. Selama ini kedua bajuan jaga dingin aja cuma ditahan nih. Bukannya tahan gara-gara ditahaninya dingin aja cuma kebiasaan sudah akhirnya tahan. Esok hari. Rupanya raja kada ingat. Inya nih menunggui. Nah, pacang berselimut mahayal nih panas nih. Mahayal kada kedinginan. Jam 12 malam sudah raja kada datang jom antari selimut. Jam 1 raja kada ada antari juga selimut. Jam 2 kada ada utusan raja jom antar selimut, sekalinya mulai menggetar sudah. Dahulu kada ada menggetar. Cuma karena ada harapan-harapan merasa mahayal pecang panas sudah. Jam 3 kada datang juga raja, kedinginan. Jam 4 mati. Adatnya kada berlaku lagi di situ. Berarti nang tahan selama ini bukan karena tubuhnya nang tahan, tapi karena Allah nang menahankaninya. Buktinya mana? Sehari aja di PHP oleh raja mati langsung. Apa PHP itu artinya? Pemberi harapan palsu. Di PHP oleh raja sehari aja mati. Artinya adat tuh ada memberi bekas. Selama ini tahan karena Allah yang menahankan, bukan dirinya. Nah, jadi jangan tapi banyak mem-PHP orang lah. Karena PHP itu bisa maulah orang putus asa. Bibinian nih gak 7 PHP. Ujar binian kada guru ay lalakian nang ke-7 PHP. Lagi belum kawin, macam-macam dituarakan.
ditukarakan kalung, ditukarakan HP, belum kawin nih, bila ulang tahun diberi hadiah. Oh ya ini sudah kawin mbak anak kedesuh lagi. Nah, itu pian tak kawin awan buan pemancingan, tak kawin awan buan peunjunan. Lihat orang beunjun tuh diumpani, sudah dapat di wadah diumpani lah lagi. Pian tak kawin awan buan pemancingan itu. Nah jadi adat yang perlu kita pahami di sini, adat itu sesuatu perkara diikat dengan perkara yang lain. Adanya sabab karena adanya sabab diikat dengan adanya musabbab. Adanya sabab makan, kemudian adanya sebabnya kenyang, nang disebabkannya kenyang. Mengikat ada dengan adanya makan, kemudian adanya kenyang. Oh kenapa? Kebiasaannya kayak itu. Cuma tadi ingati, itu adat. Bisa aja kada makan kenyang, bisa aja juga. Ini supaya apa? Supaya paham pian, jangan berpegang kepada sesuatu selain Allah. Adat kada memberi bekas. Cuman Allah berbuat di alam semesta ini biasanya dengan adat kebiasaan, dengan sunnatullah. Disinilah pian berikhtiar. Biasanya Allah memberi rizki adatnya dengan orang bekerja. Nah disitulah timbul ikhtiar. Adatnya kayak itu. Cuma bisa juga kada berjalan adat. Allah memberi rizki tanpa orang berikhtiar, berusaha, bisa juga. Syekh Abu Husain An-Nuri, beliau mendengar hatib ada suara, orangnya kada ada. Ujar suara, wahai Abu Husain, umur engkau tinggal 15 tahun. Mau dipadahkan orang umur macam mati sudah. Umur engkau tinggal 15 tahun. Apakah engkau menghendaki rizki dengan sebab atau dengan tanpa sebab? Ujar sidin namun pakai sebab lapah aku kaina. Sidin kada usah pakai sebab. Akhirnya sidin hidup 15 tahun. Makan kada, minum kada. Jadi sidin namun aku pakai sabab, kayaknya terganggu beribadah. Berzikir terganggu, salang mengunyah dahulu kan. Untuk hidup. Jadi sidin aku minta tanpa sebab. Akhirnya sisa umur sidin 15 tahun. Sidin Abu Husain An-Nuri ini kada makan, kada minum. Allah menghidupkan beliau tanpa sebab. Tanpa rizki nang masuk ke badan. Artinya Allah bisa memberi dengan sebab, bisa tanpa sebab. Tanpa sebab atau hawarikul adat ini kebiasaan untuk para wali. Amun kita, ada sebab berusaha dahulu. Nah ini sunnatullah. Kayak orang beunjun. Harus memakai sunnatullah hanya berikhtiar. Harus beunjun pakai kawat. Mau kada bakawat kada mau dapat. Itu adatnya sudah itu. Kayaknya mau unjun pulang di banyu, mau di tengah karing nih, itu kan macam boleh. Adatnya bunjunnya di mana? Di banyu. Kemudian di banyu nang ada iwaknya pulang, mau di kolam renang kan boleh juga. Adat kalau tak. Mbah itu pulang adatnya bunjun pupuyo, jangan di makam. Kok ada pupuyo di makam? Empatin atau aja di makam itu. Nah jadi adat ini Allah berbuat kebiasaannya dengan sunnatullah. Memasang lukah ujar orang bahari. Masang lukah di mana? Di banyu, di tempat nang ada iwak. Orang nang kayak kita ada wali memasang lukah itu di atas pohon rambutan dapat iwaknya. Kenapa sidin wali? Wali itu tadi harikun lil adah. Wali itu bisa merubik adat, merubik kebiasaan. Nah, jadi walhasil yang kita kehendaki di sini supaya kita paham berubat lain ubat nang menyembuhkan itu cuma adat. Pian makan lain nasi nang mengenyangkan itu adat. Pian berusaha lain usaha nang memberi rezeki itu adat. Siapa nang memberi rezeki? Allah. Nah, jadi mudah-mudahan
Allah selalu memberi kita hidayah inayahnya. Minggu akan datang libur lah, hari raya kah? Adatnya bila hari raya libur, mau kada mau libur juga kita. Jadi minggu akan datang, hari Minggu libur. Malam Sabtunya karena ada juga orang nang bahari raya hari Sabtu, maka malam Sabtunya libur juga. Ya kalau nang bahari raya malam Sabtu juga, maka Sabtu libur juga kita. Jadi Sabtu Minggu libur. Nah insya Allah minggu akan datangnya lagi seminggu sesudah hari raya. Nah kita kembali mengadakan zikir dan pembacaan kitab tauhid. Nah sesudah ini nanti baru kita membahas satu persatu tentang sifat Allah, wujud, qidam, baqa dan sebagainya.